Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Pustaka Amalan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah salah satu organ tubuh yang lebih utama dipakai untuk mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Karena sebaik-baiknya zikir adalah zikir di dalam hati. Seringkali kita mendengar bahwa manusia berzikir melalui dua alat. Yang pertama lisan, dan yang kedua dengan hati atau qalbu. Namun bila dengan lisan, terkadang manusia sering mencampurkan zikir dengan pamernya, sedangkan zikir dengan hati, bagaimana mau pamer sedangkan yang mendengar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati bisa berzikir merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu sangat mahal harganya. Ketika hati mengingat Allah, itu tandanya hati kita sedang bercahaya terang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun banyak sekali yang gelap, susah sekali mendapatkan sinyal makrifat, dan begitu keras sehingga sulit untuk menghubungkannya kepada Allah. Lalu bagaimana agar hati kita mendapatkan cahaya ibadah? Dan bagaimana agar hati kita selalu mengingat Allah? Sahabat Pustaka Amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 penyebab hati gelap dan 4 cara agar hati selalu terang. Berikut ini adalah 4 penyebab hati gelap, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ada 4 yang akan membuat hati menjadi gelap. Yang pertama, perut yang selalu kenyang. Terlalu banyak makan akan membuat perut selalu kenyang, dan ini mendorong pada kerasnya hati. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang akan membuat hati keras, yaitu terlalu sering makan, suka bersenang-senang, dan terlalu sering tidur. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang suka zolim. Bergaul dengan orang yang suka zolim cenderung akan membuat dirinya sombong dan angkuh, semakin menutup hati dari hidayah, sehingga akan mudah kotor hatinya dan menjadi gelap. Yang ketiga, melupakan dosa yang telah lalu. Melupakan dosa yang telah lalu dengan begitu saja tanpa ada rasa menyesal, itu akan semakin jauh dari Allah. Orang yang melupakan dosanya juga akan dijauhkan dari surganya Allah. Semakin melupakan dosanya, maka akan semakin gelap hatinya, karena kotor hati yang tidak dihapus dengan taubat akan semakin mengurung hati dan susah untuk bersih kembali. Yang keempat, memiliki angan-angan. Memiliki atau mempunyai angan-angan dan harapan tidak didasari dengan merubah pribadi yang lebih baik, cenderung akan menyepelekan ibadah. Karena ia merasa akan hidup dalam waktu yang lama, sedangkan ajal bisa datang kapan saja.
dan tidak bisa maju ataupun mundur meskipun 1 detik. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan 4 hal yang akan membuat hati selalu bercahaya adalah: yang pertama, perut yang sering merasakan lapar. Perut lapar di sini berarti senang berpuasa dan mengosongkan perut dari barang syubhat, riba dan haram. Contoh misalnya para wali, mereka tidak akan makan kecuali setelah lapar dan ketika merasa sudah tidak ada tenaga untuk beribadah. Kemudian yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang soleh akan sangat mudah untuk mencahayai hati, karena orang-orang soleh akan selalu mengajak kita pada kebaikan. Dan sewaktu-waktu ketika kita salah, mereka akan memberikan nasihat dan mengajak pada jalan yang benar. Oleh karena itu, hati kita pun akan menangkap energi positif dari nasihat ini, sehingga hati kita mudah untuk menerima cahaya hidayah. Yang ketiga, mengingat dosa di masa lalu. Mengingat dosa di masa lalu kemudian menyesalinya dan diakhiri taubatan nasuha akan membuat hati kita penuh dengan cahaya, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bertaubat maka ia seperti baru lahir dari perut ibunya. Artinya adalah orang yang bertaubat akan dihapus seluruh dosanya oleh Allah, sehingga hatinya kembali bersih dan akan bercahaya terang dalam menerima hidayah. Yang keempat, pendek angan-angan. Pendeknya angan-angan membuat diri kita akan takut dengan datangnya ajal secara tiba-tiba, sehingga kita akan merasa bahwa ajal akan segera datang. Oleh karenanya kita akan selalu rajin beribadah dan tidak akan menyia-nyiakan waktu walau sebentar. Semakin kita beribadah, semakin hati merasa dekat dengan Allah, dan dari rasa dekat dengan Allah lah hati kita akan selalu terang, penuh dengan cahaya. Sahabat pustaka amalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah mengenai 4 tanda hati yang gelap dan 4 tanda hati yang bercahaya. Semoga kita semua termasuk orang yang percaya hatinya dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.